Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya foto dulu ya, sebelum mulai. Oke, siap ya. Sebentar. Ya. 1, 2, 3. Ini apa? Ini 2 halaman ya. Sebentar. 2 halaman. Mana grup? Mendes. Ini Mendes ya. Terus berikutnya. Ini halaman kedua ya. Halaman kedua, oke. 1. Mana nih? Ini mana? Ya. 1, 2, 3 ya. Bentar. Ini. Ya. Risiko ya. Oke, sudah Pedita dah, Pedita. Bentar ya. Pedita. Ya, sudah Pedita dah, Pedita. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Samuel dah. So, Pedita dah, Pedita. Pedita nggak ada. Samuel? Hadir, Pak. Agustina ada, Agustina. Hadir, Pak. Dan Alicia. Hadir, Pak. Bapak Mas. Fadita hadir, nge-lag sinyalnya. Ya. Kemudian si Masih, Pak. Naswa mana? Hadir, Naswa? Pak. Hadir. Naswa. Kemudian Agnes. Agnes ada? Ada. Kemudian Anika. Hadir, Anika ada? hadir Pak. Anissa. Nisa ada? Halo, Nisa ada? Anissa? Nggak ada.
Aprilia, Hadir, Pak. Ica, ada Ica. Hadir, Pak. Udah buka itunya? Udah Bapak. buka itunya. Itu, Ica udah. Mana Ica ini? Saya Halo udah Ica. open cam, Pak. Oh iya. Bintang ada bintang. Hadir, Pak. Dan Diajeng Hadir, Pak. dan Dina Lorenza. Dina Lorenza. Nggak ada Dina Lorenza, nggak ada. Ya. Kemudian Emira ada. Hadir, Pak. Emira. Kemudian Flara Hadir, Pak. hadir. Kemudian Karina. Hadir, Pak. Hadir. Sebentar. Apa lagi nih? Kayla ada Kayla. Hadir, Pak. Hadir. Kribelisita. Hadir, Bapak. Hadir. Ini sudah pada ke kampung semua? Sudah pada pulang mudik? Belum, Pak. Mudik, Pak. Nggak Mudik punya ya. kampung, Pak. Siapa nggak punya kampung? Hah? Siapa nggak punya kampung itu? Saya, Pak. Saya orang Oh, Betawi kampung. asli, Pak. Itu asli, oh bisa lah jalan-jalan aja keluar ya. Nggak pernah ke mudik kamu seumur hidup ya? Enggak, Pak. Oh iya. Ini lah kalau Lebaran itu Jakarta milik Betawi itu. Jabodetabek milik Betawi ya. Maulana ada Maulana? Nggak ada. Ramadan ada? Nggak ada. Turahman nggak ada. Mana nih? Nabila, Hadir, Pak. Yasmin, Hadir, Pak. hadir. Sasti ada. Hadir, Pak. Safa ada? Nggak ada. Tinggi. Hadir, Bapak. Iya, iya. Kemudian Pak, Yunita. siapa hadir, Pak? Saya Siapa Yunita, Pak. Yunita hadir. Iya, hadir, Pak. Saya, Pak. Tinggi ada ya. Devi, Hadir, Pak. Gera ada. Hadir, Pak. Hadir. Mana Gera? Ya. Muhammad, Hadir, Pak. Aulia, Hadir, Pak. Ayu Pangestu, Ayu, Hadir, Bapak. Yasinta. Yasinta ada. Natalia. Hadir, Pak. Ya, ya ada belum sebutkan namanya. Ada. Bapak Fadita hadir. Apa? Fadita. Fadita Absen. tadi Oh udah. iya. Oh iya, Deng. Makasih, Pak. Tadi soalnya Agnesia, nge-like di Pak. saya. Pak. Siapa lagi belum? Agnesia, Pak. Mic-nya bermasalah. Dia lewat chat tadi, Pak. Masalah apa? Dijual mic-nya. Tapi wajahnya ada Pak Agnes. Tapi mic-nya nggak bisa kebuka. Siapa lagi? Siapa lagi itu? Nggak ada. Udah. Bapak maaf Pak, Muhammad Maulana hadir. Maulana terima. Maulana. Iya, Bentar. Tadi ada panggil kamu nggak ada. iya itu Pak. Ada bu datang. Coba Makasih lagi. Pak. Coba lagi itu. Ya. Nanti absen 2 kali itu terakhir panggil aja semua. Ya. Oke, sekarang kita bentar. Pause dulu ini. Besar ya. Besar. Ya. Ya.
Ini kuliah ke-6 ya. Kuliah ke-6 nih habis itu Lebaran ya. Lebaran kita libur ya. Nanti masuk tanggal berapa lagi? Tanggal 30. Tanggal berapa itu? Tanggal 30, Pak. 30 ya. Senin seminggu soal Lebaran. Oke, kita mulai kuliah hari ini. Kita bahas mengenai teknologi risk ya dan risiko personal. Kenapa didampingi? Karena ada hubungan ya. Risiko teknologi sama risiko personal itu ada hubungan ya. Risiko teknologi itu risiko muncul karena penggunaan teknologi itu tidak bisa mereduce cost. Ya. Jadi costnya tetap gede. Ya. Jadi kelebihan cost yang di luar ekspektasi itu cuma risiko teknologinya. Kalau risiko personal itu akibat dari teknologi itu, ya. Misalnya sistem down ya. Sistem down itu bukan teknologi risk itu, tapi operational risk ya. Ya. Terus kena hack gitu. Itu bukan teknologi risk, operational risk ya. Apalagi itu yang kadang-kadang dikira itu teknologi risk, bukan. Apalagi itu seperti misalnya di hack, di down ya. Kemudian juga ada trouble ya. Itu operational risk ya. Itu karena itu ada juga pada karyawan ya. Karyawan nggak bisa mengoperasionalkan teknologi yang baru sehingga banyak kesalahan. Itu yang bukan kerugian. Itu operational risk juga, bukan teknologi risk ya. Jadi kita bahas nanti apa itu konsep risiko personal, event dari operating risk, peristiwa yang menimbulkan operating risk apa saja ya. Penyebab risiko personal. Dampak teknologi terhadap perusahaan. Ya. Teknologi itu bisa dampak positif, bisa negatif. Kalau positif kan biaya administrasi turun. Biaya administrasi, biaya apa gitu, SDM ya turun ya. Biaya monitoring ya turun juga. Biaya apa lagi itu? Biaya itu gedung sudah turun. Karena sekarang teknologi itu menyebabkan perbankan itu tidak perlu karyawan tetap yang banyak. Walaupun perlu, dia cukup dengan karyawan kontrak. Karena kebutuhannya tidak seterusnya gitu ya. Mungkin untuk marketing aja mereka butuh. Jadi mereka kontrak ya. Jadi untuk yang tetap itu mereka butuh karyawan yang betul-betul yang bisa dikader untuk jadi pimpinan melalui program ODP itu ya. Sehingga yang masuk itu ya yang betul yang the best ya, the best. Tapi kalau yang administrasi kan, teller, customer service ya, terus bagian umum, bagian SDM kan, kadang-kadang tuh hanya kontrak ya. Kalau ada bagian akuntansi kontrak, akuntansi masih kontrak juga. Karena menganggap kenapa kontrak? Karena jangka panjang itu mereka nggak butuh karyawan yang diperlukan oleh kontrak itu. Nanti akan habis itu. Jadi kalau nggak tetap kan dampaknya kayak biaya pesangon kan. Kalau dia nggak kontrak kan, kalau nggak butuh tinggal nggak diperpanjang kontrak. Ada implikasi kos yang besar gitu. Kalau ada lebih cenderung untuk karyawan yang kemungkinan di zaman depan, kemungkinan periode berikutnya nggak dibutuhkan lagi karena ada perkembangan teknologi. Nah, mereka nggak kontrak aja. Tapi kalau untuk leadership, untuk pimpinan kan harus ada gitu ya, untuk monitoring, untuk pengawasan, untuk manajerialnya itu butuh orang ya, butuh orang yang harus tetap gitu. Kalau perlu dikader, nggak bisa instan. Kalau instan berisiko lah, berisiko kalau 1-2 nggak apa-apa instan, tapi kalau bersemuanya misalnya begitu ke preseksi ada 10 preseksi instan semua, itu berisiko ya, berisiko. Jadi mereka nggak mau seperti itu
Maka ikut ODP yang tetap. Juga dampak risiko personal. Dan semua dampak itu ujung-ujungnya ke itu kan, ke biaya. Makin tinggi dampak negatifnya, biaya makin besar, income makin turun. Ya. Semua risiko dampaknya ke biaya, kenaikan biaya. Ada nggak dampak ke biaya? Tapi secara langsung mempengaruhi ke omset. Ada juga ya. Itu dampak lingkungan itu. Dampak lingkungan kan gara-gara perusahaan berdiri di situ, sehingga terjadi pencemaran air misalnya, pencemaran sungai. Yang tidak berdampak langsung, tapi lama-lama ada trust yang hilang dari masyarakat terhadap produk perusahaan itu. Sehingga ada boykot segala macam. Itu bikin ruginya. Bukan karena pencemaran air itu ya, tapi rugi karena dampak tidak langsung. Kalau kita lihat apa jenis risiko, baik risiko personal atau risiko teknologi ya. Dan karena pengelolaan risiko itu serta perhitungan cukup modal nih ya, risiko personal. Jadi risiko personal itu mempengaruhi dalam perhitungan capital adequacy ratio CAR. CAR itu ada 3 yang mempengaruhi kan net income capital. Modal dibagi dengan ATMR diberikannya. Kemudian ATMR risiko personal, ATMR risiko pasar. Ya, masing-masing 3 risiko itu bisa dihitung kan. Bisa dihitung. Dan itu dapat angkanya. Ya. Jadi misalnya kalau ATMR kan aset yang ada di neraca itu kan 100% belum mempertimbangkan risiko ya, nilainya. Begitu dipertimbangkan risiko, mungkin nilainya tidak sebesar itu ya. Bisa contoh ya, kalau tidak mempertimbangkan risiko, kalau diberikan itu 1 M, contoh aja. Tapi dengan mempertimbangkan risiko, itu bukan 1 M lagi, dikurang dengan risiko personalnya. Kemungkinan dia itu mengalami penurunan ya, aktivitas tetap itu, dan sebagainya, sehingga mengurangi dampak beban pengisian piutang kredit diberikan. Dan nilainya bisa mengurangi harga perolehan dari tercatat dari aset tetap atau aset yang diberikan, kemudian investasi dan pendapatan pada bank lain. Nah, itu perhitungan CAR itu penting ya. Nah, seperti saya jelaskan tadi, konsep risiko personal itu ya. Jadi risiko personal diartikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal. Ya. Ada kesalahan manusia, ada gagal sistem. Dan itu bisa akibat kejadian eksternal. Yang pengaruhi personal bank terpengaruh. Ya. Kegagalan sistem itu termasuk dampak di teknologi itu ya. Dampak teknologi. Ini menyebabkan personal bank terganggu. Misalnya contoh kalau seandainya di banking Bank Mandiri tidak bisa jalan sistemnya, dihack, sehingga tabungan deposito disedot oleh pihak luar. Nah, itu nggak kira-kira itu. Itu terjadi ya. Itu disebut risiko personal, bukan risiko teknologi. Ya. Risiko personal. Jadi risiko personal itu dipengaruhi setiap individu. Individu itu bisa mempengaruhi risiko personal. Kemudian juga proses bisnis ya. Bisnis proses juga mempengaruhi ke risiko personal. So, setiap sistem dan setiap sistem ya. Sistem informasi, sistem akuntansi, informasi akuntansi, sistem informasi sistem lah ya. Sistem terutama sistem terkait dengan SDM, dengan karyawan ya. SDM karyawan ya, dengan apa kalau dengan tentu ada yang
juta itu ya, dari yang bersangkutan ya. Macam-macam itu ya. Jadi setiap kejadian eksternal yang pengaruhi bank. Jadi ada pengaruh, ada 1, 2, 3, 4 orang ya. Kemudian proses saya pengaruhi, kemudian sistem ya. Kemudian kejadian eksternal. Ada 4 yang pengaruhi risiko operasional. Ya. Orang individunya, baik individu yang dari eksternal pun internal, ya. Bisa pengaruhi itu. Itu karena bisnis biasanya. Karena kan ada kerjasama dengan siapa si Ustaz yang menentang itu kan, menentang ini kebijakan Prabowo ya. Jadi bagaimana risiko personal? Risiko itu bagaimana mengolah risiko personal itu supaya dampak kerugian yang akibat dari risiko personal itu bisa dikurangi. Jadi manajemen risiko personal itu adalah tentang kesadaran atas risiko dan tanggung jawab accountability. Ini kurang tepat. Manajemen risiko personal masa itu. Dia bisa, bisa masa bingung dia. Risiko personal bukan itu. Bukan itu. Jadi ada konsep dari manajemen risiko personal. Ini bukan definisi. Ini tentang penjelasan biasa bahwasanya risiko personal itu terkait dengan kesadaran atas risiko dan tanggung jawab. Itu bukan definisi ya. Definisi ada nanti ya. Hati-hati. Kalau definisi personal apa? Itu tentang kesadaran risiko dan tanggung jawab. Itu salah itu. Di sisi lain yang menyatakan bahwasanya manajemen risiko itu ya terkait dengan masalah kesadaran atas risiko, tanggung jawab, accountability, dan lain sebagainya itu ya. Hanya itu aja. Ya. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran tentang manusia, proses dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas harian, termasuk juga semakin tinggi rasa tanggung jawab untuk menilai dan mengendalikan risiko. Semakin kuat suatu bank terhadap perancangan risiko personal. Ya. Apa manfaat dari penerapan manajemen risiko personal? Jadi tujuan manajemen risiko personal itu bagaimana risikonya dikurangi dan sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Jadi manfaatnya meningkatkan budaya sadar risiko. Tidak hanya personal itu, semua manajemen risiko yang ada itu meningkatkan budaya sadar risiko. Jadi juga sama ya. Sudah meningkatkan transparansi. Transparansi. Meningkatkan efisiensi, transparansi, efisiensi, kurang profitabilitas, kurang cost of capital juga bisa turun. Kenapa turun? Kan cost of capital itu tergantung semakin tinggi risiko, cost of capital makin tinggi. Tinggi. Dan risiko itu termasuk mengurangi margin. Itu masuk dianggap sebagai cost yang kamu mengurangi margin. Jadi misalnya kalau tanpa risiko suku bunga dibanding 10, dari risiko jadi 11 ya. 11. Maka dengan dengan pola risiko dianggap risiko rendah sehingga beban modal jadi turun ya. Jadi beberapa peristiwa menyebabkan timbulnya operating risk. Ya, ada beberapa peristiwa nih. Pertama external fraud, internal fraud, itu orang dalam yang bengkeroknya. Ya. Pemakaian komputer sistem oleh
pihak tidak berwenang. Kadang kan di kantor itu bercanda-bercanda ya. Bisa bagian umum pergi ke bagian akuntansi. Ya, ngobrol-ngobrol, udah sering dekat. Kalau dekat sampai terbuka terus laptopnya. Yang juga bisa pakai. Ya. Nah, suatu saat yang bersangkutan nggak datang, ya ini temannya presidennya yang mengerjain. Ya. Lewat. Ya. Jadi kalau kerja di bank itu ya hati-hati, tidak semua, ya mungkin nggak ada teman yang itulah yang betul-betul teman di kerja di bank itu. Karena mereka masih bersaing kan, bersaing, sehingga itu hati-hati aja. Kemudian external fraud dari pihak luar, kecurangan itu. Ya. Misalnya contoh ada perampokan ya, kemudian sekarang tuh hacker luar negeri itu luar biasa itu. Jadi bisa meraup triliunan di perbankan. Dia modusnya dia masuk melalui jaringan ya. Misalnya kalau di Mandiri itu bisa masuk ke jaringan Mandirinya, bisa masuk aja salah satu pelanggan. Kan kalau pelanggan itu masuk ke situsnya e-banking itu kan pengamannya lemah pengamannya. Ya, jadi masuk kan terbuka. Sekarang ada obat anti itu, maka nggak ada. Nah, sehingga dia cenderung berbuat yang tidak baik. Itu external fraud. Praktek ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, ada pemubukan karyawan itu termasuk ya. Termasuk peristiwa yang menyebabkan pertengahan risiko tinggi. Kemudian kerugian karena terkait dengan klien, produk, dan prospek bisnis. Dalam masing-masing itu bisa komplain, komplain karena penggunaan informasi yang rahasia. Jadi bisa jadi dia merasa datanya itu diselewengkan oleh perbankan. Kok dia udah tahu aja substansi. Karena dia kan penabung. Kemudian juga kerugian atas aktivitas fisik ya, setelah aset risk ya. Kerusakan ya, gempa, peristiwa alam ya, alam. Ini gangguan bisnis dan kegagalan sistem ya. Kerusakan hardware ya, kemudian jaringannya disupi oleh hacker di luar ya, jaringannya. Jadi jaringan itu bisa aja tanpa jaringan resmi. Itu melalui nasabah aja. Nasabah kan sering terkoneksi dengan e-banking. Ini bisa masuk ke sini banking. Nah, dipakai itu ya. Coba dicuri IP passwordnya nasabah itu. Begitu dapat, dia bisa menawarkan untuk IT ya.
Sudah eksekusi pengiriman dan manajemen proses bisnis proses ya. Tentu kerugian karena adanya kesalahan pembukuan accounting ya. Pokok prosedurnya salah ya. Implikasi cukup dampak besar juga itu. Salah transfer, itu salah clearing ya. Nah, ini peristiwanya, ini penyebabnya. Siapa menyebabkan peristiwa ini terjadi? Ya ini, teknologi. Teknologi itu bangkrut ya. Tapi bukan teknologi itu semuanya berisiko. Ada yang mereka manfaat benefit bagi perbankan. Dibandingkan risiko dihadapi, itu nggak sebanyak manfaat yang diterima oleh perbankan dari teknologi. Jadi bisa ditolerir ya. Tolerir. Karena nggak ada teknologi itu tidak berisiko ya. Apakah kita nggak gunakan teknologi itu kan nggak mungkin. Misalnya sekarang aja lah kalau saudara teknologi mobil listrik ya, suatu saat terpaksa beli mobil listrik walaupun sekarang nggak suka ya. Paksa ya. Apalagi sekarang harga minyak udah tembus $115 per barel. Ya, per barel. Itu masih untung loh, Indonesia itu masih diizinkan lewat jelat apa yang dekat Iran itu. Apa Mors ya. Masih untung ya. Karena negara lain kapal nggak boleh lewat situ. Itu mutar itu. Nah kan ya apa biaya akomodasi jadi sangat tinggi ya. Kan terkait dengan capital asset, ya. Misalnya karena ada kebakaran dan sebagainya, eksternal ya fraud. Ya. Bagaimana dampak kemajuan teknologi ya, terhadap risiko, baik itu risiko teknologi ataupun risiko operasi. Ya. Jadi yang jelas semua risiko itu bisa menurunkan income ya. Jadi interest income, pendapatan bunga perbankan bisa can be increase ya. Nah, itu kalau yang positifnya. Kenapa bisa naik? Karena riba sifatnya massal dan cakupan customer jadi luar biasa banyak. Nggak perlu karan banyak. Ya. Sekarang aja buka rekening bisa di itu kan di e-banking ya. Rekening bisa di banking. Kecuali ngambil uang tunai nggak bisa. Lebihnya bisa. Ya. Sampai sudah mau bayar mau di OVO segala macam lengkap semua di banking ya. Satu aja kelemahan nggak bisa ambil tunai. Ya. Kalau ambil tunai itu pasal ke ATM ya. Tapi pertanyaan sekarang, kebutuhan ambil tunai juga nggak banyak ya. Beda dulu ya. Dulu ATM itu santri itu. Sekarang kebutuhan tunai itu nyaris nggak ada. Sekarang 2 minggu nggak ada duit dompet benar. Semua serba elektronik kan. Masuk tol elektronik, beli bensin pakai pakai ATM ya. Pakai QRIS ya. Dan kalau belanja yang di mall nggak usah perlu uang tunai. Jangan di mall ya. Belanja kaki lima aja nggak usah pakai uang tunai, pakai QRIS saja. Kaki lima. Pasar tradisional enggak ada lagi, baru pakai tunai. QRIS saja. Ya, begitu cepatnya QRIS itu. Ya. Saya kemarin cerita sama teman saya yang di luar negeri, dia bilang itu anaknya di Jerman itu mentransfer uang ke Jerman aja setengah mati. Lama banget nyampe ke Jerman. Kalau di Indonesia mentransfer itu hitungan detik udah masuk. Ya. Nah, mereka ketinggalan tuh karena konservatif itu. Dan juga beban interest expense bisa turun, can be decrease. Efisiensi seperti misalnya jumlah karyawan turun, biaya administrasi turun, karena paperless itu menggunakan paper udah jarang dulu kan ngeprint pakai mencetak
mutasi tabungan di print ya. Berapa kertas bayar tinta. Tinta mahal juga loh ya, tinta. Mahal tinta itu. Sekarang mungkin mesin printer di bank tuh nggak banyak bekerja sekarang. Beda dulu itu sebentar nyala itu. Sekarang mungkin udah jarang tuh. Ya. Dan kalaupun nasabah minta diprintkan banyak berlembar 500 ya. Dia aman. Dulu kan nggak bayar loh. Kalau saya minta printkan mutasi tabungan tuh nggak bayar. Ya. Melalui selembar kertas itu nggak bayar, sekarang bayar. Ya. Dia meningkatkan akses ke pasar terkait dengan dia mau berutang ya. SPN jadi bisa decrease. Kan ada income lain bisa juga naik. Dan interest SPN bisa turun ya. Bisa turun karena ada teknologi itu. Ya. Dan dampak terhadap wholesale banking, bank komersial, itu bisa meningkatkan cash management, pulang cash. Lebih cepat kan, lebih cepat. Dan tidak nunggu lama. Dulu kan semua ada e-banking, semua ada IT sekarang yang secanggih ini. Itu nggak efisien. Nunggu dari cabang mengirimkan proyeksi cashnya. Suri itu juga kalau minta data nunggu sebentar ya. Jadi ada lag waktu yang dibutuhkan untuk terkait dengan cash management. Kalau misalnya cash management itu ada di Treasury. Kalau di cabang kan cash managementnya mengolah uang masuk, uang keluar kan. Kemudian juga ya untuk memonitor target anggaran. Juga seperti rekonsiliasi itu lebih cepat. Postal logbook, electronic logbook, fund concentration, electronic fund transfer, check deposit service, electronic initiation, letter of credit. Ini semuanya bisa melalui e-banking. Tidak usah lagi melalui manual. Ya. Kemudian juga bisa terkait dengan treasury management software terhadap pengelolaan treasury. Itu sebagai software sekarang. Nggak mungkin itu pakai software juga, tapi nggak secanggih sekarang. Software bisa koneksi di internet. Jadi sekali aja. Jadi kalau ingin datanya, jangan masukin data lagi, ada minta di bagian akuntansi. Kalau terkait dengan masalah asuransi, segala macam, bisa lihat di bagian umum. Elektronik data interchange, ya, makin efisien. Fasilitas B2B e-commerce. Ya. Fasilitasi B2B itu kan hubungan jaringan perusahaan ke perusahaan. B2 business to business. Ya. Itu seperti misalnya perusahaan travel terhadap perusahaan penerbangan. Itu kan B2B, B2B e-commerce. Ya. Kemudian perusahaan pelayaran terhadap travel itu sama itu. Ya. Hotel ya. Hotel B2B terhadap agen itu seperti apa? Agen yang hotel itu sekarang pemasarannya ada pihak terpisah ya, pihak ketiga. Seperti apa yang bayar hotel itu Traveloka itu ya. Traveloka itu B2B dengan hotel, dengan perusahaan penerbangan. Sampai perusahaan travel ya. Ya. Hotel semuanya, Wisma segala macam itu B2B e-commerce. Ya. Jadi bisa transaksi lewat internet aja, nggak usah datang ke situ, nggak usah bawa dokumen hard copy itu, nggak usah. Itu terus billing ya, verifikasi identity. Ya. Jadi terkait isu law enforcement to access to encrypt data, 11 September 2001. Assisting small business entry to e-commerce. Jadi small business pun bisa entry masuk ke dalam e-commerce. Dengan adanya sistem teknologi itu ya. Dimasuk mereka. Ya. Jadi seperti BPR itu kan ada BPR yang kerjasama. Ini bisa B2B bisa juga. Ya. Automatic impact banking apa? Itu ATM ya. ATM itu boleh berkurang perannya.
point of sale debit card ya. Debit card juga udah mulai itu. Udah mulai jarang dipakai orang, pakai QRIS, pakai itu. Jadi pangsa-pasar perbankan tuh terkuras dengan QRIS tuh. Ya. Atau sistem payment lain. Kalau di Google di perusahaan operator transaksi online tuh mengurus pangsa-pasar perbankan. Kalau point of sale debit card, kartu kredit. Home banking, pre-authorized debit and credit. Pay by phone, email, billing, online banking, smart credit card. Dan dampak teknologi terhadap revenue dan cost itu sama. Kalau dampak revenue dan cost tentu saja dengan investasi teknologi yang berisiko. Jadi dengan adanya investasi teknologi ya, itu biayanya mahal sekali itu. Biayanya mahal dan juga potensi negatif NPV, kemungkinan beban yang lebih besar pada income dalam jangka panjang itu besar kemungkinan. Tapi risiko kompleks ya. Jadi dengan adanya investasi teknologi itu orang cenderung orientasi pertumbuhan. Maka maksimalkan shareholder value pertumbuhan. Kalau di bank pertumbuhan itu yang usah arti gini ya. Artinya nggak usah laba tinggi untuk mendapatkan pertumbuhan aset, cukup dengan mengejar dana pihak ketiga. Ya, pihak ketiga aja. Nah, terjadi agak konflik kan. Ya. Kalau pertumbuhan aset dari dana pihak ketiga kan nggak ada dividennya bertambah ke pemegang saham. Tapi kalau dia itu target pertumbuhan dari hasil operasi, nah itu menyebabkan kepentingan pemilik jadi bertambah karena masuk ke equity kan besar, jadi sehingga dia bisa meningkatkan harga saham. Tapi kalau pertumbuhan itu dasar berseluruh karir itu susah sih. Ya. Jadi kerugian karena investasi teknologi itu bisa menyebabkan lembaga keuangan itu bisa melemah. Ya. Bisa melemah, bisa menimbulkan financial distress. Nah, kemudian dampak dari teknologi terhadap revenue ya. Pertama fasilitas cross marketing ya. Increase inovasi pasti ya. Kalau dengan ada teknologi itu bisa menaikkan tingkat inovasi. Ya. Sekarang itu inovasi luar biasa, seperti untuk iklan, ya. Untuk menarik nasabah. Ya. Programnya luar biasa sekarang. Maka Gen Z beruntung itu ya. Yang pekerjaan dunia itu kalau memang kerja susah ya. Gen Z sekarang. Tapi kan tergantung kualitas di Gen Z itu sendiri. Yang usah kerja itu bagi orang berkualitas. Orang berkualitas antara susah dan enggak ya. Kalau enggak itu biasanya memasuki area-area banyak nepotisme itu menyebabkan dia tersisih. Ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan mengutamakan kompetensi ya, dia tidak sembarangan gitu, menerima calon karyawan. Kalau nggak mampu, walaupun ada siapa pun nggak terima. Jadi dampak juga ke service quality effect lah. Ya. Jadi service quality itu efek bisa meningkat dan memuaskan konsumen sehingga nasabah bisa bertambah. Cost effect teknologi bisa teknologi improve meningkatkan kemampuannya dalam hal shift in cost curve, secara lebih efisien. Ya. Ini, ya, semenjak volume output maka biaya itu ekonomi skalanya jadi lebih baik ya. Kenapa? Karena volume personal perbankan itu bertambah kan, sedangkan akibat tetapnya nggak bertambah. Teknologi itu mempercepat pertumbuhan dari income berasal dari kenaikan revenue yang timbul dari perubahan teknologi itu ya. Bayangkan dengan e-banking itu bisa mengcover
jutaan nasabah ya, dengan lebih efisien. Ya. Nah, itu kan bisa meningkatkan revenue. Ya. Jadi ekonomi of scope itu adalah pengurangan biaya unit produksi ya. Jadi dengan jumlah volume pendapatan naik ya, sedangkan adanya apa biayanya turun ya, maka unit produksinya diturun ya, lebih efisien. Kalau bisa multiple output, jadi berikan karena sinergi dalam produksi. Ya, contoh dulu produksi ada beberapa tahap yang harus dijalankan sehingga baru mendapatkan finishing good. Sekarang kan tahapan itu banyak dipotong karena ada EI, ada IT segala macam. Nah, di economic of scope bisa juga spesialisasi kemungkinan memiliki cost benefit di produksi dan menggunakan beberapa mendeliver beberapa jasa lembaga keuangan. Ya. Jadi bisa lakukan uji skala ekonomi dan skop dari adanya teknologi. Teknologi itu menyebabkan apa? Ekonomi of scale-nya jadi naik ya. Sedangkan biaya per unit jadi turun. Ya. Gitu. Pendekatan produksi melihat bahwa lembaga keuangan itu menghasilkan output dan jasa, output dari jasa menggunakan input labor dan kapital. Ini ya. Kalau intermediation approach ya, kalau production approach itu pendekatan dari produksi. Kalau ini katanya include fund menggunakan untuk menghasilkan intermediate service di antara input ya. Jadi pendekatan beda. Ada bagian fund ya. Jadi bukti skala ekonomi bagi bank itu naik dari 10 jadi 25 billion dolar. Ya. Kenapa naik? Karena volume meningkat, karena kemudahan jaringan, so biayanya turun ya. Karena peningkatan efisiensi luar biasa. Kemudian konklusi evidence on scope ya. Jadi beberapa bukti scope itu juga bisa dijelaskan. Karena ada beberapa yang dari pekerja teknologi itu yang susah dideteksi ya. Dari segi akhir ini menggunakan profit based approach menemukan bahwa perusahaan besar cenderung lebih efisien dari dalam memperoleh revenue. Ya. Jadi makin besar perusahaan itu makin efisien kalau menggunakan teknologi. Tapi tanpa teknologi makin besar makin tidak efisien. Ya. Dulu kan seperti itu. Ya. Jadi banyak mendownsize perusahaan supaya jangan terlalu besar berat sehingga biar tetap tinggi. Sekarang kan enggak ya. Ya, justru makin besar makin bagus. Maka banyak merger itu mengalahkan pasar ya. Nah, dalam risiko personal jelas berkurang nilai aktiva. Ya. Sudah hilangnya hak regres, loss of recourse, pembayaran atau pengeluaran uang kepada pihak ketiga yang salah dan tidak dapat dikembalikan. Ya. Restitusi, kemudian keputusan legal liability, pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda, penalti atau keputusan pengadilan, seperti keputusan pengadilan, settlement, dan biaya hukum lainnya itu juga mempengaruhi risiko personal. Jadi pengenaikan biaya hukum ini kan biaya cukup besar karena menggaji lawyer untuk bisa membela, ada mengklaim ya. Tidak boleh larut kan, nggak jelas, nggak bisa diprediksi berapa lama selesai. Ya. Itu karena bencana alam, kecelakaan, ya contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung, itu dia potensial. Kerugian citra bank, kemudian masyarakat, pemberitaan, bukan crash ya. Nah, ada jenis risiko personal risk ya. Itu risiko personal itu ada terkait dengan karyawan ya. Employee.
Pertama tuh tekanan itu turnover. Makin tinggi turnover itu berisiko sebenarnya. Kenapa? Karena orang baru dia belajar lagi dan sulit mendeteksi bagaimana integritas dan sebagainya. Ya. Yang jelas kalau dia banyak yang baru itu personal agak terhambat, tersendat. Karena berapa kesulitan karena masih baru mempelajari sistemnya ada. Ya. Itu berbahaya turnover makin tinggi. Nah sekarang kan turnover cenderung tinggi karena banyak bank itu outsourcing kan, turnover tinggi. Dulu kita waktu saya masih jadi bank itu yang kontrak itu sourcing cuma OB aja, capam aja masuk tetap. Karena pertimbangnya keamanannya. Ya. Apalagi CS mana bisa. Jadi sekarang aja bagi kredit outsourcing juga. Nah kenapa seperti itu? Karena sekarang itu pakai IT ya, jadi bisa aman. Itu turnover itu kalau manual berbahaya, tapi kalau udah IT itu tidak ya, bisa mengurangi tingkat risiko itu. Maka dengan adanya IT itu merugikan bagi SDM yang baru masuk kerja, karena dianggap mereka nggak dibutuhkan sekali. Ya, kalau mereka pergi ganti yang baru, nggak ada masalah, karena kan sistem diamankan dengan IT, nggak ada masalah. Tersistem semua, nggak ada manual. Dan personal itu key personal. Ada juga berisiko ini. Jadi kalau sering perusahaan yang mengandalkan satu karyawan, itu bahaya. Ya bahaya. Kalau dia sakit, dia trouble semua. Kalau dia berulah, masalah juga. Minta gaji naik, masalah itu ya. Kalau dia berhenti, wah masalah lagi. Berisiko. Maka perusahaan itu berusaha jangan sampai terkonsentrasi kompetensi dimiliki oleh karyawan tertentu. Harus disebar. Maka perlu training itu. Training. Ya. Dan juga ada kewajiban mengajarkan yang di bawahnya. Ya. Itu bisa mengurangi. Tapi kadang-kadang ada kompetensi yang dimiliki oleh karyawan tertentu yang susah dimiliki oleh kompetensi lain. Dimiliki oleh karyawan lain. Ini masalah talenta. Ya. Jadi seorang karyawan yang punya inovasi tinggi itu nggak bisa contek sama karyawan lain. Nggak bisa. Misalnya karyawan A itu ini inisiasi tinggi, inovasi tinggi, kurang lebih gesit ya. Kurang dia bisa masuk kemana-mana. Itu nggak bisa dicari ganti dengan semua karyawan. Karena semua karyawan nggak ada seperti itu. Mungkin dia yang seperti itu mungkin satu di antara sejuta orang. Susah itu. Susah. Jadi personal itu yang menyebabkan bosnya kejebak sendiri. Nah, kalau dia berhenti habis tuh. Pengganti pasti tidak sebagus yang lama dan sudah dipercaya. Pergi gitu saja. Karena di-hire oleh pesaing. Ya, pesaing perusahaan itu. Fraud, error, seperti rugi trading, bearing. Jadi ada kecurangan dalam trading, money laundry, confidential breach. Nah, bahasanya kedua lah terkait dengan masalah etik problem. Ya. Mulai email exchange, tekan email. Juga masalah itu. Personal risk. Kemudian juga terkait dengan teknologi risk ya. Teknologi risk ini ya. Program error itu operational risk bukan teknologi risk. Jadi penyebab risiko di teknologi ya, tapi bukan operational risk. Border risk ya. Multi-map error, management information, IT telecom, system outage, teknologi, provider failure, dan contingency planning. Ya. Lalu terkait dengan customer relation risk ya. Kontraktual disagreement. Kontrak-kontrak tidak disepakati dan kalaupun disepakati tapi jalannya kontrak itu banyak penyimpangan. Dissatisfaction from poorly performing technology. Ya. Ada ketidakpuasan dari
performa teknologi yang jelek ya. Kalau tidak bekerja dengan baik, itu menyebabkan mengecewakan dari customer. Customer jadi pergi dan biaya tinggi juga, lalu kegagalan default. Kemudian capital asset selain terkait dengan capital asset risk ya. Safety, security, operating risk, cost, file, flood ya. Terkait dengan external risk, external fraud, taxation risk, legal risk, war. Nah, sekarang nih ya, perang ini menyebabkan hampir semua negara berdampak. Semua negara, karena minyak sekarang udah melambung sekali nih. Di Indonesia sudah ada ngantri minyak. Ya. Di Indonesia Timur ya. Ya. Jadi cepat terasa itu kalau masalah pasukan minyak kurang karena perang ya. Itu pasti di daerah tuh. Kalau Jabodetabek itu diutamakan karena kan cermin negara ini. Sepanjang selama masih hidup di Jabodetabek, insya Allah pasukan BPM masih aman. Bahaya kalau di luar. Maka sekarang kalau yang pulang mudik pakai mobil, hati-hati. Karena kalau saya dulu kan tiap hari jalan ke Sumatera. Ya. Itu kalau sudah di atas setelah Palembang itu, menuju Jambi, menuju Kota Barat itu kelangkaan BBM luar biasa itu. Ngantri panjang banget. Jadi biasa kalau jauh tuh pagi subuh saya isi full tank bisa subuh. Atau malam suruh nginap. Jadi pembensin isi full tank baru saya nginap ya. Jadi pas pagi udah penuh. Kalau nunggu pagi juga sama, saya pernah duduk dijebak. Itu habis subuh di penginapan langsung berangkat, isi bensin. Oh di 3 jam. Baru jam 10. Jam 10-an baru bisa dapat bensin. 3 jam itu udah jauh perjalanan saya. Saya lupa malam lupa ngisi bensin. Ya. Jadi biasanya parahnya itu malam pun banyak kosong bensin. Bensin itu ada pagi. Nah, itu parahnya itu. Kalau udah siang udah kosong BBM di pom bensin itu udah kosong. Kalau jam 3 udah kosong. Ya. Kalau jam 3 itu orang pada ngisi bensin tuh karena dari pagi subuh udah full tank. Jam 10 itu udah habis tuh. Jam 4 sore udah habis. Tapi malam. Nah, itu pada saat itu dia kosong. Ya. Kosong. Makanya bisa pagi. Juga itu risiko antri. Nah, itu pengelolaan risiko personal. Ini seperti ini. Jadi ada menggunakan risk and control self-assessment dan loss event database. Kalau ada sebut business continuity management. Ini BCM ini untuk minimalkan risiko tersebut. Jika lembaga keuangan itu perlu memiliki BCM. Itu proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk menjamin kegiatan personal bank tetap berfungsi. Meskipun terdapat penggangguan bencana guna melindungi kepentingan para stakeholder. Jadi business continuity management itu bagaimana upaya dari direksi perbankan itu dalam kondisi crash, dalam kondisi masalah ekonomi ya, itu tetap bisa jalan, tidak mengganggu personal perbankan. Jadi sehingga BCM itu bagian integrasi dari kebijakan manajemen risiko. Karena dia bisa mengatasi kerugian karena adanya stagnan dalam personal, ada kasus-kasus besar sehingga dia bisa lolos dari situ dengan menggunakan BCM ini, bisa diamankan personal tidak terganggu. Dalam pengelolaan risiko teknologi ya, efisien teknologi best can result. Pertama lower cost ya, zero improve location of input. Jadi lower cost itu muncul karena ada peningkatan maksimum alokasi input, ya, optimum allocation. Kalau di ekonomi ada aplikasi, ada formulasinya. Dan kenaikan revenue melalui output yang lebih luas. Jadi revenue bisa tingkatkan melalui output lebih luas. Gimana dengan e-banking? Kalau e-banking nggak bisa. Itu menyebabkan banking itu bisa increase revenue. E-banking itu bisa juga allocation of input jadi optimum. Dia bisa dengan lower cost.
Jadi IT itu selain menggunakan kecepatan dan keakuratan transaksi serta pelayanan kepada nasabah, dia juga meningkatkan risiko, misalnya risiko personal, risiko reputasi, risiko legal, risiko kepatuhan, dan risiko strategis. Terutama risiko personal. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, bagaimana mengontrol personal risk? Ya. Pertama dengan loss prevention, mulai training, pengembangan, review, dan karyawan. Loss control, planning, coordination, backup, cara mengatasi. Loss financing, external insurance, asuransi. Loss insulation, itu melalui permodalan dari lembaga keuangan. Nah, bagaimana menghitung kecukupan modal? Ya, tadi saya sudah sampaikan juga. Jadi menghitung, karena kecukupan modal itu digunakan dalam menghitung capital ratio. Ya. Kalau terkait dengan operasional, maka perhitungan kecukupan modal dan ada unsur personalisnya itu bisa 3 metode. Metode pertama namanya basic indicator approach, metode yang paling basic ya, atau disebut juga dengan pendekatan indikator dasar atau PID. Pendekatan ini cukup simpel ya, contohnya dipakai oleh perbankan. Yang kedua pendekatan standardized approach atau PSA, pendekatan standar. Dia lebih detail daripada PID. PID kan lebih kasar. Dia hanya menentukan persentase dari gross income bank. Jadi data dari gross income bank nanti dikali alpha. Ya. Tapi digabung semua, gross income itu digabung semua. Kalau ini kan kalau standardized approach, gross income itu dipecah beberapa line bisnis di perbankan. Yang ketiga, advanced measurement approach atau pendekatan yang lebih kompleks. Nah, pendekatan advanced measurement approach itu pendekatan lebih sifat ke internal. Kalau di luar susah kita mempelajarinya karena macam-macam ya. Nah ini jadi dalam menghitungan kecukupan modal terkait dengan personal risk itu, pertama menggunakan basic indikator approach, kemudian dilengkapi dengan standardized approach. Ketiga lah advanced measurement approach. Jadi bank itu dan juga menggunakan cara yang lebih baik atas dasar profil risiko seperti standar approach ya, dan AMA. AMA itu advanced measurement approach. Ya, AMA. Ya, SLA itu standardized approach, dan AMA. Jadi kalau saya menggunakan SLA dan AMA itu beda dengan basic. Basic itu disatukan laba brutonya. Kalau ini kan dipecah di dalam masing-masing divisi 8. Ya. Nah kita lihat bagaimana perhitungan kebutuhan modal risiko dengan menggunakan basic indicator approach atau BID, pendekatan indikator dasar ya. Jadi pertama kita hitung dulu berapa ATML untuk risiko personal, ATML. ATML itu karena ini ATML itu digunakan untuk sebagai pembagi kan, dalam hitungkan itu kan ATML dari pembagi. ATML risiko kredit, ATML dari personal, ATML dari market. Ya. Ini kita bicara personal. Jadi kalau dikali 12,5, ini beban modal risiko personal. Bagaimana itu beban modalnya itu? Ya. Jadi pertama kan ATML-nya 12,5 kali beban modal risiko personal. Cuma pertanyaannya bagaimana menghitung beban modal risiko personal? Ya. Cara menghitungnya adalah dari rata-rata gross income ya, tahunan. Yang punya nilai positif aja. Kalau negatif nggak masukkan. Tentu misalnya 3 tahun terakhir, 1 negatif, 2 positif. 2 positif dihitung. Ya. Hitung. Jadi baru dikalikan faktor alfa 15%. Jadi 12,5% kali 12% kali dengan data gross profit. Ya, untuk apa aja ya. Jadi beban modal itu dihitung dulu, nanti baru dikali 12,5, baru dapat ATM risiko operasional. Ya. Nah ini cara menghitung dari beban modal risiko ya. Ini mesti bagi berikut. Jadi modal risiko itu gross income yang positif selama 3 tahun terakhir, jumlah tahun. Jadi kalau 3 tahun terakhir yang positif cuma 2 tahun. Ya. Maka 2 tahun itu dibagi 3 tuh. Bagi 2. Ya. Kalau tahunnya yang positif cuma 1 bagi 1.
Kalau rata kan bagi 3. Ini 1 aja. Jadi yang terkait dengan income positif bagi bisa tahun berapa? Di 3 tahun itu berapa yang positif? Cuma 2 tahun berarti bagi 2. Oh, bagi 3. Ya. Nah, apa itu ditetapkan kebutuhan apa Bank Sentral ya, menetapkan. Terus ini kan Bank Indonesia ya. Karena itu yang itu Pak OJK itu Bank Indonesia. Ya. Total equity ratio. Ya. Beban modal risiko personal menggunakan BIA. Ya, BIA. Jadi beban modal risiko personal. Jadi hasil perhitungan laba bruto ya selama 3 tahun terakhir yang laba aja dibagi jumlah tahun yang positif itu. Jadi itu ya. Jadi misalnya gini, misalnya Bank A itu 2012 pendapatan bruto 750, 2011 3000, 2010 3250. Maka bisa hitung berapa beban modal risiko personal ya. Modal risiko personal kalau dia 2012 berarti yang dibagi itulah. Kalau dia 2013 menghitung risiko personal 2013 berarti yang masuk 3 itu 2013 yang masuk ya. Jadi 2012, 2011 dan 2010. Jadi jangan masukin laba bruto 2013 karena kita itu adalah risiko personal untuk tahun 2013. Jadi angka 150 tambah 3000 tambah 250 bagi 3 ya. Bagi 3. Dikali 15%. Karena dikali 15% nih ya. Ya. Atau alpanya 15%. Alpanya 15%. 12,5 itu yang given ya, menghitung ATMR-nya. Jadi beban modal dikali 12,5%. Dapat ATMR. Kalau ATMR 3750 berarti menambah pembagi. Ya. Jadi kalau net income-nya net income 100, kalau ATMR risiko 375, 100 bagi 75, 0% gitu ya. Itu ATMR-nya. Apa itu karya-karya. Kalau seandainya risiko kredit, risiko pasar diabaikan cuma ini aja. Yang kedua peningkatan standar PC. Ya. Identifikasi risiko personal merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko personal. Proses identifikasi harus memperhatikan semua faktor, baik internal maupun eksternal. Nah, bank itu bisa memilih peningkatan standar. Tadi kan basic ya, ini basic ya. Ini peningkatan standar. Standar itu maka gross laba bruto itu dipecah jadi 8 line bisnis. Ya. Jadi kan 1 aja. Kalau line bisnis itu apa? Nah, manajemen keuangan ya. Nah, ini kan celakanya kalau pelan-pelan penggelapan itu nggak ada disajikan. Ya, karena di kalkulasi SHK tidak masuk gross income dibagi seperti ini, hanya 1 aja. Ya. Gross income hanya 1 aja. Jadi seperti manajemen keuangan, corporate finance line, perdagangan dan penjualan ya, dan bisnisnya. Dan list ketiga adalah perbankan retail ya, dan juga perbankan komersial, dan perbankan pembayaran dan penyelesaian. Gitu. Ya. Dan juga jasa kustodi ya, agen itu sendiri ya, dan sendiri ya, dan juga manajemen aset jasa broker retail. Nanti kalau laba bruto ditotalkan semua sama laba bruto yang total yang di mereka basic ini. Basic.
Ya, itu pendekatan standar ya. Jadi kita lihat pendekatan standar itu berapa? Itu nanti masing-masing dia kan kalau ini kan alpha 1 berapa 15% ya. Kalau yang basic itu 15% alpanya ya, kali dengan rata-rata gross profit ya, yang positif aja. Tapi kalau bisnis itu masing-masing bisnis ada itunya alpha tapi diganti dengan beta ya. Jadi beta itu ada beta 1 sampai 8. Ada 8 line bisnis kan. Ya. Udah nanti juga gross profitnya ada 8 juga. 1 sampai 8. Maka nanti dalam menghitung apa modal ya, menentukan apa ini regulatory capital diperlukan berdasarkan standard approach ya. Itu sigma dari gross profit masing-masing line ya. Itu dikali dengan beta masing-masing line ya. Udah dibagi jumlah N yang ya, semuanya tidak melihat apakah dia laba atau rugi ya. Kalau basic kan cuma laba doang. Oh ini semuanya mau rugi laba digabung jadi bagi 3. Bukan bagi N lagi, itu kan N-nya karena tergantung labanya berapa tahun. Kalau laba setahun bagi 1. Ini nggak usah N-nya langsung 3 aja, kan udah 3 tahun terakhir. Nah ini contoh misalnya, contohnya ini ada di modul risk management ya. Nah, jadi misalnya pendapatan bruto ya, 3 tahun terakhir untuk 8 line bisnis itu. Corporate, trading ya, dan seterusnya. Nah, komersial, banking, ada 8 line bisnis. Masing-masing ada gross profitnya. 3 tahun terakhir, ada yang positif, negatif. Ya. Total gross profit 2010, 8805, 2009, negatif 200, 2008, 6275. Nah, kita cari gross profit rata-rata per masing-masing line itu. Masing line ya, gross profit rata-rata. Jadi kita totalkan ya, rata-rata gross profit masing-masing line totalkan dapatlah nanti beban kapitalnya ya. Nah, gimana cara ngitungnya ya? Rata-rata itu nanti dikali dengan betanya. Jadi rata-rata dikali beta. Dapat ditotalkan jadi beban modal dengan risiko personal. Contoh misalnya, misal corporate finance ya. Itu kan total total gross profitnya 1000 tambah 1100 tambah 1000 bagi 3 dapatnya 1033,3 dikali beta untuk yang line 1 itulah 0,18 atau 80%, beta untuk line 2 itu 18%, beta untuk banking 12%, beta untuk komersial banking 15% ya ini ya. Kemudian beta untuk ini apa usul selanjutnya ya. Beta untuk komersial banking 0,15% ya. Kemudian beta financial pace 15% juga. Hasil manajemen 12%, retail profit itu betanya 12%. Dikali rata-rata dari gross profit ya masing-masing lain itu. Rata-rata itu beda sama itu rata-rata yang basic. Kalau rata-rata standar pendekatan standar ini, rata-ratanya semua laba bruto selama 3 tahun terakhir ditambahkan. Ya, tambahkan. Tanpa melihat apakah ada positif negatif, semua ditambahkan. Ya. Begitu juga kalau ada yang seperti misalnya lah, yang kedua ini. Yang kedua ini kan yang bruto itu hanya 2. 2008 kan 0 lah brutonya. Sedangkan 2010 posisi 2200, 2009 1000. Nah, 2200 dikurang 1000 berapa? Dapat 1100 kan? Dibagi dapat 1200 bagi 3. Bagi 3 karena kan ini 3 tahun. Dapat 400 kali betanya 18% ya 400. Ya. Kalau terbanking contohnya. Ini 4.400 tambah 4.500 tambah 5.000. Dapatnya berapa? Dapatnya lah 9.500 tambah 5.000
itu dapatnya 20 apa tuh? Apa 8,5 13.500 Pak. 200 ya. 13.500 ya. 200 bagi 3 dapat 4.500 kan. Bagi 3. Gue dibagi 3 semua ya, bagi 3 semua. Kalau dia contoh seperti untuk yang payment and settlement ya, itu kan cuma 2 tahun nih. Tahun ke-2008 kan tidak ada. Tapi kita tambahkan 2 tahun bagi 3, kita bagi 3. Tadi kan kalau basic ini nggak masuk ini ya, karena rugi semua. Kalau gitu maka bisa diambilkan di tahun sebelumnya, setahun sebelum setelah 3 tahun itu diambilkan itu ya. Dari basic ya. Kalau ini enggak. Sehingga masing-masing land business itu kita hitung laba bruto rata-rata selama 3 tahun terakhir dikali betanya ya. Ini masing-masing dapatnya nih. Ada 186 ya. Ada 1272, ada 540. Di atas dijumlahkan dapatlah beban modal. Beban modal risiko personal ya. Total berapa? 640,6 ya. Kalau berapa TMR-nya? Dikalikan dengan 12,5. 12,5 kali beban modal kan. Kalau basic kan kali 12,5 juga. Ya. 12,5 itu untuk angka fix ya untuk risiko personal. 12,5 kali ini sesuai peraturan regulasi ya. Jadi 12,5 kali beban modal risiko personal. Dapatnya berapa? 875. Itu kalau dia menggunakan standar. Bisa menggunakan itu nggak? Menggunakan basic bisa. Kalau basic berapa? Total tahun ini, tahun 2010 laba berarti masuk nih. 2009 rugi berarti nggak masuk. 2008 laba berarti dihitung itulah 8.805 ditambah 6.275 dibagi 2. Itu rata-rata dari gross profitnya. Kemudian untuk cari beban modalnya rata-rata ini dikali dengan berapa? 15% ya, 15%. Alpanya 15%. Nah, ini. Nah, ini. Ini 15% alpa ini. Ya, ini. Alpa 15% ini. Alpa ini. 15% ya. Maka diperoleh berapa ya? Diperoleh sama dengan 15% ya. Dia dapatnya 15% kali 885 ditambah 635 bagi 2 dapat 1131. Berapa itunya ATMR-nya? 1131 dikali dengan 12,5. Ini sama 12,5 nih. Dapatnya 14.137,5. Jadi kita lihat ya, kalau menggunakan basic itu lebih besar hasilnya daripada menggunakan standar, pendekatan standar. Jadi kalau bank itu milih basic, maka ATMR risiko personal tinggi kalau di basic ya. Jadi menggunakan pendekatan standar lebih rendah. Beda jauh juga, jadi 875 dengan 14.137,5. Dampaknya kemana? Dampaknya ke beban penyisian penurunan nilai aktiva produktif ya. Penurunan nilai aktiva produktif dampaknya, cadangan. Dan dampak juga menyebabkan karnya kalau dia menggunakan basic, karnya jadi kecil dibandingkan kalau menggunakan standar. Standar karnya lebih tinggi. Ya. Maka bank itu pasti memilih yang standar, bukan yang basic ya. Basic. Ya. Tapi ya. Pak, kalau misalkan yang standar itu kan dia kalau yang standar itu kan 0,18, 0,12 Pak betanya. Ya, kenapa? Kalau yang standar Pak, itu kan betanya ada yang 18%, 12%, 15%. Itu tuh. Ya Pak? Kenapa? Pertanyaan apa pertanyaannya? Yang ini Pak, beta. Tentang beta. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tentang pendekatan standar yang beta, Pak. Itu kenapa, yang kan ada betanya, Pak. Nah, itu betanya itu udah pasti 18, 12, sama 15, Pak. Oh iya, itu regulasi. Ketetapan. Oh. Jadi kalau misalkan trending sales itu udah pasti 18% gitu, Pak? Iya, pasti. Sama kalau yang basic kan cuma 15% dan disatukan semua kan. Ini masing-masing betanya beda-beda. Jadi ada perbedaan antara basic sama standar ini. Kalau basic hitung gross profitnya
Itu yang positif aja. Dibagi dengan N positif berapa? Kalau N-nya cuma setahun bagi 1, kalau 2 bagi 2, bagi 3 bagi 3 yang positifnya. Kalau 3 yang negatif mana? Ambil setahun berikutnya, setahun sebelumnya, bagi 1. Cara seperti itu ya. Ya. Jadi kalau saya Baik, nampak Pak. ini 3-3-nya negatif, gimana? Ambil tahun sebelumnya, setahun sebelumnya, dibagi 1 ya. Udah dikali dengan 15% kalau yang basic itu. Tapi kalau dia standar dibagi per 8 line. 8 line itu dihitung gross profit masing-masing. Tapi beda cara ngitungnya. Bedanya apa? Gross profit kalau standar itu 3 tahun terakhir dibagi 3. Mau dia negatif, mau dianya kosong, 0, tetap bagi 3. Contoh seperti misalnya di trading and stars itu kan ada 3 tahun tuh. Tapi ada rugi dan kosong. Kalau basic itu cuma dihitung apa? 2.200 bagi 1 kalau basic. Ya. Tapi kalau standar enggak, semua dihitung 2.200 dikurang 1.000 dapat 1.200 dibagi 3. Bukan bagi 2, bagi 3. Harus Kalau bagi 3 yang ya, Pak? bagi 3 semua. Apapun nilainya bagi 3. Kalau Pak 1 kemana Pak? 2-nya 0, tetap bagi 3. Ya. Pak semuanya negatif, 1 negatif, tetap bagi 3 ya. Jadi hasilnya negatif nanti itu. Kan contoh hasil negatif, ini kebetulan hasil negatif itu kemudian banking. Ya banking coba lihat. Hasil banking itu negatif semua kan, negatif, ada kosong. Diambil lah, negatif 1.000 tambah negatif 4.000 kan 5.000, dibagi 3. Dapat berapa itu? Hasil banking 250. Ya. 250 dibagi 3. Bukan dibagi 3 berapa? Dapat 1.666,7. Ya. Dikali balatnya. Jadi betanya 15%, dapatnya 250 negatif. Ya. Jadi kalau negatif itu nggak apa-apa juga kan Pak kalau di standar ini? Nggak masalah negatif ya, nggak masalah. Kalau ditambahkan. Yang beda itu kalau basic. Ya. Basic dia maunya yang untung aja. Dibagi dengan N yang untung. Kalau N yang untung cuma setahun bagi 1, yang untung cuma 2 tahun bagi 2. Yang negatif nggak dihitung. Ya. Yang kosong juga nggak dihitung ya, nggak dihitung juga tahunnya. Ya. Kalau yang lebih reliable itu berarti yang mana Pak? Apa? Reliable untuk digunakan. Ya pasti manajemen menggunakan yang standar kan ATM jadi kecil kan. ATM cuman kalau beli basic kan lebih tinggi 14 ribuan. Kalau pakai standar itu cuman 8 ribuan, kan lebih kecil jadi. Kalau kecilnya kan biaya penuh nilainya kan jadi kecil. Enggak. Karena juga jadi besar. Ini kan pembagi. Kan jadi besar. Jadi kalau dia pakai basic kemungkinan nggak bisa memenuhi IKAR. Tapi kalau menggunakan standar bisa memenuhi IKAR-nya. Ya. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Ya. Oke, itu ya. Iya, Pak. Kita ada sampai jam 10. Ini pas waktunya ya. Jam 10. Nanti biasanya ujian itu keluar ya. Soal-soal yang seperti yang terakhir itu standardized itu. Itu ujian soalnya keluar seperti itu. Ya. Oke, saya coba absen lagi ya. Absen supaya ada yang terlambat datang ya. Ada ya. Ini jam 8. Oke, Farita masih ada? Ya ada, Pak. Samuel? Ya, Pak. Agustina? Nggak ada. Enggak ada. Agustina ada? Ada buka artinya, buka kameranya. Alicia? Ya, Pak. Hadir, Alicia Pak. mana? Alicia. Kemudian Naswa. Hadir, Naswa Pak. ada. Kemudian Agnes. Hadir, Pak. Hadir. Agnes hadir, Pak. Andika. Hadir, Pak. Andika ya. Kemudian Anissa ada, Anissa. Tetap nggak hadir ya. Kemudian Aprilia. Hadir, Pak. Ica ada. Ada Ica. Hadir, Pak. Bintang masih ada.
Hadir, Pak. Di Ajeng masih ada. Hadir, Pak. Masih. Kalau Dina tetap nggak ada ya. Emira, Hadir, Pak. Lara, Hadir, Pak. Karina, Karina hadir, Pak. Kaila, Hadir, Pak. Kribelisita, Hadir, Bapak. Nura, Hadir, Pak. Ahmad, Maulana, Hadir. Rizky ada. Kemudian Nisrina. Kemudian Reza, Hadir, Pak. Hadir. Salwa, Hadir, Pak. Hadir. Safa, Hadir, Pak. Yunita, Saya, Pak. Hadir, Pak. Devi, Hadir, Nora, Hadir, Pak. Muhammad, ya, Rehan, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yunike, Hadir, Pak. Cindy, Hadir. Sofia, Hadir, Pak. hadir Sofia. Kemudian Natalia, Hadir, Pak. hadir ya. Kemudian saya sudah selesai. Jadi stop share. Nah, kita foto dulu ya. Foto ya. Iya, Pak. Bapak, Anissa hadir, Pak. Siapa? Anissa. Tadi suka nyahut deh. Gimana sih mau bikin kerjanya? Foto dulu. Ya. Oke, itu 1, 2, 3. Ini halaman 1 ya. Halaman 1 nanti ada halaman 2-nya. Halaman 2 mana? Halaman 1. Ya. Halaman 1 ya. Halaman 2, sebentar ya. Ini halaman 2 nih. Ya, silakan. Foto ya. 1, Muhammad Rizky nggak ada tuh orang. 1, 2, 3. Ya. 3, jadi ya. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Minal aidin, Bapak. Ya, selamat tuh ya mohon lahir batin ya. Iya, Kita hari Pak. ketemu Mohon lebaran. maaf lahir dan Ya, batin. Pak. Iya, Ya. Pak. Maaf lahir batin ya, Ya, Pak. selamat lah. Kalau mau mudik hati-hati di mudik ya. Iya, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya, sama. Ya, sesama.